Debat panas berapi-api, Rocky Gerung sampai kejang-kejang disikat Budiman dan kawan-kawan. Kamu menyalahkan aku tidak pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu mengkafirkan orang bisa dibunuh, itu punya sejarah historis dibunuh. Atau kamu menyerang rasku, kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah. Tapi kamu mengkritikku, menyalahkan aku terus, tidak pernah ada presiden pembunuhan. Jadi apakah itu seperti KUHP? Bukan saya bilang tidak benar, KUHP melarang itu. Itu sama dengan di kampus itu ada tulisan dilarang membawa pistol. Gak perlu dia di kampus, KUHP larang itu rektor bego yang terus bilang membawa pistol. Tanya apa ya? Dia bisa berbohong juga kok. Oh, gak ada masalah? Gak ada masalah. Itu gak ada masalah ya, gak ada masalah. Negara Gak ada masalah. Kenapa Anda mengharapkan negara totaliter sehingga kemudian bisa mengatur berbohong? Negara ada sebuah struktur ini perlu sebagian kebohongan. Dia udah gak apa-apa, tapi kebohongan untuk menciptakan common good. Boleh. Lo ada jam kantor boleh. Kalau jam kantor boleh. Kenapa lu boleh berkali-kali? Lo iya tanya. Tapi dia di kepalanya kan enggak begitu kan? Tapi tidak untuk melarang kepala lo, bukan untuk melarang kepala lo. Tindakan Anda penyanyi dan tindakan Anda tidak penyanyi di depan umum itu punya implikasi politik. Ketika Anda seorang menjadi pegawai negeri, ASN dan kemudian BUMN, dan ada saat terbuka demonstratif mengatakan aku nggak peduli yang lain hormat pada bendera merah putih, aku tidak. Itu kan tindakan secara demonstratif menunjukkan aku membela negara. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya mengulang lagi waktu itu apa yang dikatakan oleh Menteri Agama yang mengatakan bagaimana mungkin ada pejabat BUMN tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu belakang ini ada pemberitaan, misalnya ada karyawan BUMN yang memang dia tidak mau hormat pada bendera dan tidak mau menyanyikan lagu BUMN. Diwawancara orang tuanya mengatakan itu bagian dari iman kami. Apa? Bagaimana kalau berada dalam situasi seperti ini? Apakah Bung Rocky biar saja itu bagian dari? Rocky Gerung menyebut bisa saja orang itu berpura-pura tapi dalam kepalanya tidak. Imajinasi. Mau di SKB kan soal begituan, ratusan orang melakukan itu dan dia akan saya pura-pura bergumam, tapi dia di kepalanya kan enggak begitu. Begitu kan? Tapi tidak untuk melarang kepala lo, bukan untuk melarang kepala lo. Tindakan Anda menyanyi dan tindakan Anda tidak menyanyi di depan umum itu punya implikasi politik. Ketika Anda seorang menjadi pegawai negeri, ASN dan kemudian BUMN, dan ada saat terbuka demonstratif mengatakan aku nggak peduli yang lain hormat pada bendera merah putih, aku tidak. Itu kan tindakan secara demonstratif menunjukkan aku membela negara. Itu yang nggak boleh. Kalau aku nggak suka merah putih di dalam hati, itu nggak bisa. Itu jam kantor. Berarti boleh. Rocky Gerung ngamuk saat ditanya berulang-ulang kali. Boleh. Lo ada jam kantor boleh. Kalau jam kantor boleh. Kenapa lu boleh berkali-kali? Lo iya tanya. Kan Bung Rocky berkali-kali mengatakan di luar jam kantor. Ini di dalam jam kantor. Saya terangkan fondasi berpikirnya. Iya. Dia merasa benar. Tapi jawab dulu, jam kantor boleh nggak hormat? Kan jam kantor terikat dengan etika kantor. Berarti tidak boleh? Bukan nggak boleh. Dia boleh nggak begitu. Besok dia bilang, saya pura-pura nyanyi Indonesia Raya, tapi pikirannya enggak. Dia bisa berbohong juga kok. Oh, gak ada masalah? Gak ada masalah. Itu gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Negara gak ada masalah. Kenapa Anda mengharapkan negara totaliter sehingga kemudian bisa mengatur berbohong? Negara ada sebuah struktur ini perlu sebagian kebohongan. Ya udah gak apa-apa, tapi kebohongan untuk menciptakan common good. Saya terangkan akibat buruk dari jalan pikiran Budiman. Saya terangkan pelan-pelan ya. 1000 orang di satu departemen berbohong sama-sama. Gak ada masalah. Karena dia ditekan, dia berbohong seolah-olah dia hormat Pancasila padahal di dalamnya enggak. Terus pemimpinnya bilang evaluasinya bagus semua. Padahal bohongnya itu 2 menit kemudian itu bisa menghasilkan violence. What do you expect dari sebuah organisasi analog, organisasi kasat mata untuk masuk pada wilayah kebohongan tiap individu? Kenapa Anda mengharapkan jadi totaliter negara? Negara ada sebuah saat politik. Negara ada sebuah organisasi politik. Tindakan administrasi dan tindakan politik seolah-olah semuanya itu kita kasih contoh satu kan, mencegah yang satu ini menjadi 1000. Betul. Dan yang 1000 itu tahu kalau yang satu bisa berbohong, kita berbohong semua rame-rame yuk. Ya belum tentu juga. Gini nih, nggak bisa juga dikatakan. Kenapa ada sangat Orwellian? Gini ya. Kenapa ada sangat Orwellian dalam melihat itu? Kalau itu jadi konyol, ngapain di SKB-kan? Poinnya Bung Rocky itu hanya karena SKB-nya kan? Tetapi bahaya radikalisme itu tapi ada argumentasinya melampaui SKB, argumentasinya punya
keinginan implisit untuk tentang Orwellian state. Memang karena ini Meneliti mengajar setiap pada Orwellian orang. state. Anda bilang tadi, Itu administratif Ini, sebuah organisasi negara kok, birokrasi. Nggak, coba dibaca. ini. Bukan buat nelusur Gini, warga negara. Budiman bukan. bilang begini nih. Ini ada orang yang membenarkan diri sendiri tuh, menyalahkan orang terus. Apa yang salah dengan menyalahkan orang? Setiap hari gue salahin Budiman itu. Terus, jadi radikal gue. Ya, mengkafirkan orang, mengkafirkan orang. Dia mengkafirkan orang ya. Mengkafirkan orang. Lagi-lagi Rocky Gerung diskakmat Budiman sampai begini. Kamu menyalahkan aku tidak pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi kalau kamu Mengkafirkan orang. Bisa dibunuh. Itu punya sejarah Implikasinya historis bisa pada dibunuh. lingkungan. Oke. Atau kamu menyerang rasku, Oke. kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah kriminal, tapi kamu mengkritikku, menyalahkan aku terus, tidak pernah ada presiden pembunuhan. Jadi beda-beda. Apakah itu seperti apakah itu dibiarkan saja gitu loh, Ya, Bung Rocky? mengutip Apakah kita diam saja? Konteks tadi yang di Jerman. Pertanyaan saya, ada di KUHP enggak tuh? Apanya? Yang mana? Segala macam itu. Yang mengakibat kematian orang. Ya ada KUHP, Ya, SKB, makanya KUHP itu Buset. harus ditata ulang, Oke. gitu. Nah. Jadi tidak menyelesaikan masalah sepotong-potong. Oke, clear. Pasti tidak salah, masalah tidak selesai. Masalah tidak selesai, pasti. Masalah tidak selesai, sebagaimana kita tidak bisa menyelesaikan. Saya masalah nangkep seperti maksudnya Bung masalah Rocky itu. bahwa kalau mengkafir-kafirkan orang, mengajak dia kelompok minoritas untuk dilakukan kekerasan, ancaman pembunuhan, Anda sepakat bahwa itu tidak benar dan itu cukup melalui KUHP. Bukan saya bilang tidak benar, KUHP melarang itu. Oke. Itu sama dengan di kampus itu ada tulisan dilarang membawa pistol. Nggak perlu ditempel di kampus, KUHP larang itu. Itu rektor bego yang terus bilang membawa pistol. Tanya apa ya? Gini, Ya, KUHP, produk undang-undang itu selalu dilahirkan dengan asumsi setiap warga negara, bahkan seorang baru akil balik pun diasumsikan tahu produk itu, right? Betul. Ya, sehingga orang bisa dihukum oleh pasal yang dia tidak sadar bahwa pasal itu ada, Yang right? pernah baca, dia Tidak pernah pernah baca, baca. tapi asumsinya ada. Nah, adanya aturan sifatnya partikular, ada aturan yang sifatnya lokalistis, sektoral segala macam, itu adalah bagian oke. Aku tidak bisa 24 jam sadar bahwa aku hidup di sebuah negara yang diatur oleh sebuah undang-undang yang mengatur setiap orang. Tapi aku cukup sadar untuk tiap hari 8 jam aku menjadi bagian dari mahasiswa di kampus itu. Tapi SKB ini justru memproblematik. Di sini. coba apa problem dari Iya. SKB ini, Bung Gunto? Iya, satu definisi yang tidak jelas. Iya, Kemudian iya. ada pelaporan dan resiko pelaporan. Yang ketiga adalah kalau semua yang kita anggap radikal itu sembunyi dan akhirnya tidak keluar reviews yang di sosial media, ya kita tinggal menunggu meledaknya di real world gitu, di dunia real, Poin dan saya, itu justru lebih poin saya kembali bahaya. lagi. Kita kan tema besarnya adalah gebrakan menteri ya. Cara berpikir menteri ini memang harus ditata ulang ini, ya. Jadi ketika Ini apa gebrakan apa geblekan? Nah, ketika menteri agama itu dia mau menyelesaikan masalah radikalisme ini, beliau justru harus pelan-pelan masuk dan diterima oleh berbagai kalangan, termasuk yang Oke. dengan cara seperti itu bisa menyampaikan dalam tanda kutip dakwah, ya, katakanlah Islam yang moderat, tapi dengan cara ya cingkrang dilarang, cadar, semuanya ancang-ancang.